berbuat baik tiap waktu, niat dan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you still healthy and spirit. Welcome back and meet again with Miss Nuri in subject Civic Education. Today's topic is about makna sila pertama, unit, book, and pencil. Before to learn, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ya? Benar sekali, sila pertama itu lambangnya bintang. Sila pertama itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagi umat Islam itu Tuhannya adalah Allah. Contoh dari sila pertama yaitu bersyukur dan berdoa. Setiap harinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan semua karunia yang sudah diberikan Allah. Nah, berdoa itu anak-anak merupakan contoh dari bersyukur. Dengan berdoa menandakan bahwasanya kita selalu bersyukur dengan semua yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, Bu Nuri mau membahas bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu kita berterima kasih dengan karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Berterima kasih untuk segala hal. Berterima kasih untuk kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Berterima kasih karena kita sudah diizinkan bernafas, bergerak, berbicara, berlari, belajar, dan segala hal yang ada di kehidupan kita harus kita syukuri. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, bagaimana ya caranya? Caranya itu kita memuji Allah. Nah, dalam agama, bagaimana ya cara memuji Allah? Benar, solih-solihahnya Ibu sudah pintar ya semuanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, atau bisa dengan lengkap mengucapkannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, selain dengan memuji kebesaran Allah, bersyukur itu juga bisa diucapkan dengan doa. Seperti itu ya anak-anak ya. Lalu bersyukur ini selain dengan diucapkan, bisa juga dilakukan dengan perbuatan. Contohnya apa? Contohnya merawat diri sendiri dengan senantiasa gosok gigi, dengan memakan makanan yang bergizi, minum susu, dengan olahraga, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan syukur yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merawat tubuh berarti kita sudah menjaga dan menggunakan karunia Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang harus diingat solih-solihah Ibu semuanya, semua yang ada di tubuh kita itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita rawat dan kita jaga. Selain merawat diri sendiri, merawat makhluk hidup yang lain juga bentuk dari rasa syukur loh anak-anak. Contohnya apa? Merawat hewan dan juga merawat tumbuhan. Misalnya menyayangi hewan dengan merawat hewan, bisa juga dengan
menyiram tumbuhan, memberikan pupuk, dan lain-lain. Siapa ya di sini yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Wah, Bu Nuri lihat di foto kegiatan banyak nih di rumah yang mempunyai kucing, mempunyai ikan, mempunyai kelinci, dan masih banyak lagi ya. Lalu di foto kegiatannya Bu Nuri lihat banyak juga nih yang sedang menyiram bunga, dan masih banyak lagi. Nah, berarti yang kalian lakukan setiap hari itu merupakan bentuk syukur kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu berdoa. Nah, berdoa ini merupakan bagian dari rasa syukur ya anak-anak ya. Dengan berdoa berarti kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya itu kita harus berdoa ya anak-anak ya, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya, berdoa sebelum tidur dan berdoa setelah tidur, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, berdoa masuk rumah, berdoa keluar rumah, berdoa sebelum wudhu, berdoa sesudah wudhu, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Jadikan doa itu bagian sebelum kalian melakukan aktivitas. Berdoa itu selain untuk berterima kasih dengan karunia yang telah Allah berikan, berdoa itu juga untuk meminta perlindungan dari segala kegiatan yang kita lakukan. Nah, dengan berdoa kita sudah melakukan pengamalan dari sila pertama, dan berdoa itu merupakan kebiasaan baik ya nak ya, yang harus kita lakukan setiap hari. Siapa ya yang hari ini sudah berdoa? Bu Nuri yakin solih-solihah ibu semuanya sudah berdoa ya hari ini. Wah, tidak terasa ya anak-anak ya, materi hari ini sudah selesai. Mudah sekali kan materinya. Bu Nuri yakin kalian dapat memahami makna dari sila pertama dan contoh dari sila pertama yaitu berdoa dan bersyukur. Sekarang dikerjakan evaluasinya. Nah, jadi nak, kesimpulannya kita harus banyak-banyak bersyukur ya dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Salah satunya yaitu saat kita harus belajar dari rumah, kita harus banyak bersyukur ya. Walaupun Bu Nuri mengerti kalian sudah bosan, namun kalian harus bersyukur. Bersyukur kenapa Bu Nuri? Bersyukur karena masih diizinkan untuk belajar. Bersyukur karena kalian masih sehat. Bersyukur karena kalian masih diberikan fasilitas yang lengkap untuk belajar. Di luar sana masih banyak loh yang mau belajar namun tidak bisa belajar dikarenakan mungkin sedang sakit atau mungkin terkendala biaya dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa juga setiap harinya kita harus berdoa sebelum memulai kegiatan supaya kegiatan yang kita lakukan diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Nuri mohon maaf ya jika masih banyak salah dan kurang. Jika masih ada materi yang belum dimengerti, kalian bisa menghubungi Bu Nuri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.